Diceritakan di Hadramut itu ada satu Habib namanya Al-Habib Imam Abdurrahman As-Segaf, wali min auliya illahi ta'ala. Beliau ini ahli baca Quran. Beliau ini ahli baca Al-Quran. Satu hari hatam 8 kali Al-Quran. Satu hari hatam Al-Quran itu 8 kali. Pagi 4, malam 4. Bahkan saking nemennya Habib ini dengan urusan ibadah, beliau punya kebun. Habib ini punya kebun kurma. Karena beliau tahu semua yang bernilai ibadah tidak akan dihisap oleh Allah Ta'ala, beliau itu ketika menanam kurma yang ada di kebun beliau, satu biji dari kurmanya dibacakan Yasin. Setiap tandur iki sing duwe sawah-sawah iki terong taparan iki ngono iki sak biji diwacane Yasin dhisik. Yasin wal Qur'anil Hakim sampai entek. Sudah habis baru dimasukkan. JP biji sini Yasin mana? Yasin sampai entek dilebokno mana? Yasin, lebokno mana? Yasin. Umpamanya satu kebun itu ada 100 bibit, Pak. Berarti ping 100 maca Yasin. Setelah pohonnya tumbuh, disiram, per pohon dihatamno Quran 1 kali. Ayo ya apa sampean kini tandur nyetel gendang kempul ya pereh tandur sampai nyetel dangdutan gelendi terus ayo ya tandur beb tapi ono musike beb ini semangat iki Habib satu biji Yasin tumbuh pohonnya dihatamkan Al-Quran barokah subhanallah. Satu kebun waktu itu di Hadramut ada wabah, ada penyakit hama begitu. Yang lainnya rusak, kebunnya Habib enggak. Ditanya sama masyarakat, Beb, gawe pupuk apa antum kok handal gini? Obat hama apa yang antum pakai? Ndak ono, ndak mungkin Beb, ini hama ini menyerang di mana-mana. Kok bisa kebunnya antum tetap utuh? Apa kata Habib? Saya hatamkan per pohon 1 kali Al-Quran. Allahumma sholli ala Muhammad. Luar biasa. Saya juga Beb, bocor Yasin Beb. Yasin ya. Tutup Yasin wal Qur'anil Hakim sampai entek Yasin tak. Boleh sun kelas masyarakat Beb kulhu. Ya Masya Allah apa wisan. Minimal sholawat Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Bagus berkah. Al-Imam Fudail bin Iyad radhiyallahu an, orang soleh. Beliau tuh punya toko. Imam Fudail itu punya toko. Dulu beliau tuh mantan petarung ya, tukang sontokan. Setelah kalah sama Habib, akhirnya buka toko. Gak apa-apa edeng-edengan, seperti barokah. Iya. Jangan anter-anteran, buka toko edeng-edengan, tapi rezekinya barokah. Iku mantan preman Bib. Ya tidak apa-apa, biyen preman. Saya kis buka warung, dodolan beras, minyak, ya kiloan saya kis ya. Paran-paran edeng-edengan, seperti barokah. Itu beliau punya toko Pak. Itu kalau lihat tokonya sepi, ditutup toko nih. Wah, kalau sing toko ditutup toko nih, beber sejadah, sholat 200 rakaat. Di tokonya itu sholat 200 rakaat. Setelah itu dihatamkan Al-Quran 1 kali. Loh, bojone teko, ya biasa nyonya, episode nyonya iya, teko. Ya, kok tutup toko nih? Kok tutup tokonya? Katanya Imam Fudail, iya mah, sepi pasaran. Lah terus sampai ngelakoni paran. Ya mosok dunyane sepi, akhiratnya sepi. Wis tak antem Quran iku wis hataman ya. Barokah. Dulu Al-Imam Bukhari radhiyallahu anhu, Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Beliau dulu tuh jaga toko, Pak. Pegawai toko. Beliau jaga di toko. Satu saat ada satu orang soleh ngelihat ada anak muda begitu, si masolihin, dari mukanya ini kelihatan kalau ini orang soleh. Duduk ada di toko, ketika duduk di toko, mulutnya dikecap-kecap baca kitab. Akhirnya ngomong sama orang yang ada di sekitar, anak itu ojo dilunggukno ning toko. Kenapa? Anak ini ada bakat jadi orang alim. Pondokno, ngajikno. Iki arek beda iki, teko raine ketok iki wong soleh. Waktu itu Imam Nawawi masih remaja, belum dadi wong get ku durung sih. Cuma sudah kelihatan ini anak ini calon nih.
bisa ini megang daerahnya nanti bisa. Pondok no, kalau no guru sing hebat biar dididik. Jadi hari-hari beliau walaupun beliau jaga toko, ketika pegawai sepi langsung cepat-cepat mengkaji ilmu, cepat-cepat baca sholawat sama Nabi Muhammad SAW. Berkah Pak. Orang-orang dulu tuh berkah begitu ya. Kalau sekarang kan kita enggak. Toko sepi, judi online. Kalau di terus saya ya pray sampai boleh cicilan-cicilan ya sudah. Mungkin-mungkin diparing selamat terutama lagi. Orang-orang dulu tuh begitu. Lalu siapa masa tidak banyak hartanya? Ya sedikit tapi berkah. Itu lebih manfaat daripada banyak. Akhirnya tidak ada keberkahan dalam rezeki kita ya. Semoga diberikan berkah Allah Ta'ala. Lalu beliau mengatakan uqsimu billah la radkhun nawa wa syurbul ma'i qalbi maliha ahsanu lil mu'min min hirsihi wa min su'ali aujihi kaliha. Kata beliau, uqsimu billah, aku bersumpah kepada Allah, la radkhun nawa, satu biji daripada satu biji daripada biji-bijian, wa surbul ma al maliha, air yang segar yang bisa diminum, itu lebih baik bagi orang yang mukmin, air yang segar yang memiliki hati yang tenang, walaupun yang dimakan hanya beberapa butir daripada biji-bijian, itu lebih baik bagi orang mukmin min hirsihi, daripada ambisinya dia untuk mendapatkan harta yang banyak. Maka beliau mengatakan fastagni billah takun dagina, maka merasalah cukup kamu dengan Allah, maka kamu akan menjadi orang yang kaya. Karena orang yang kaya adalah orang yang memiliki kekayangan dalam hatinya. Makanya dari itu ikhwani, belum tentu, bukan jaminan orang yang banyak harta itu akan diberikan tenang. Tapi mereka orang-orang yang memiliki rasa kecukupan dengan rizki yang dibagi oleh Allah, maka dia akan diberikan kenikmatan dalam hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau kita ini terus kurang terus Pak, ya ada mari-marinya. Mau sampai kapan pun tidak ada selesainya. Makanya Nabi Muhammad kasih nasihat, kalau kamu cari urusan uang untuk hari ini, untuk hari ini saja cukupnya berapa ya sudah. Bahkan dikatakan karena Nabi SAW, Kanjeng Nabi Muhammad itu kalau beliau dapat rezeki pagi ya sudah untuk pagi. Beliau tidak pernah nyimpen rezeki untuk malam. Kalau dapat rezeki malam ya untuk malam, tidak pernah nyimpen untuk sampai besok pagi. Bahkan beliau ketika akan wafat, ketika beliau akan meninggal dunia, itu di rumahnya tersisa tinggal uang 7 dinar. Bilang sama istrinya Siti Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, apa kata Nabi Muhammad? Wahai Aisyah, uang 7 dinar yang ada di lemari keluarkan. Kata istrinya, iya Rasulullah, gak ditokno Pak. Ngopeni Kanjeng Nabi terus sampai Kanjeng Nabi tanya, uangnya sudah dikeluarkan? Iya nanti Nabi, nanti. Tanya lagi Rasulullah, uangnya sudah dikeluarkan? Ya sebentar, masih ngurusi antum. Apa kata Rasulullah? Tinggalan anak. Tinggal saya keluarkan uang 7 dinar itu dari rumah saya. Saya tidak mau tanggung jawab. Aku gak apa itu ambil Allah Ta'ala gara-gara 7 dinar. Takno. Lalu beliau mengatakan, kaifa yalqa Muhammadun rabbahu wa fi baitihi sab'a dananir. Bagaimana Muhammad akan ketemu Tuhannya Allah sedangkan di rumahnya tersisa ada uang 7 dinar? Mau ngomong apa saya sama Allah Ta'ala kalau rumah saya masih tersisa ada uang 7 dinar? Keluarkan, bersihkan sehingga betul-betul saya lost ketemu Allah Ta'ala, tidak bawa harta banyak, saya tidak ninggalkan apa-apa, sehingga saya persis dengan para nabi dan para rasul, bahwa yang kami tinggalkan untuk keluarga kita yaitu adalah kesolehan, ketakwaan, pendidikan agama yang baik. Itulah modal dan itulah warisan terbaik dari orang tua untuk keturunannya. Dan karena itu yang diberikan Nabi Muhammad kepada keturunannya dan kepada keluarganya, dan ini contoh yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Orang Pak, kalau mati meninggalkan harta itu ruwet. Tapi orang tua yang mati meninggalkan akhlak yang baik untuk anaknya itu keberuntungan. Jadi kalau saya tanya Habib, apa warisan yang paling bagus? Warisan yang paling bagus adabul hasan. Pendidikan yang baik kepada anak itu akhlak. Itu warisan yang paling istimewa yang diberikan orang tua kepada anak.
Karena anak jenengan Pak, itu rezekinya sudah ada sendiri. Dosa antum mintakan, mereka sudah mulai 4 bulan di perutnya istri kita, sudah ada rezekinya. Berapa banyak di majlis ini yang bapaknya dulu mati melarat, tapi sampai sekarang Masya Allah kehidupannya mewah. Bapak sampai tidak ninggalkan apa-apa, alhamdulillah sampai bisa punya kendaraan, punya rumah layak. Tapi kalau sampai ninggalkan akhlak yang baik sama anak jenengan, istimewa. Ketika mereka jadi orang yang miskin sekalipun mereka akan sabar. Ketika mereka jadi orang yang kaya, mereka akan bijaksana menggunakan hartanya. Dan itu yang diharapkan oleh Nabi Muhammad SAW.